Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman, mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Dian Nusantara. Saya akan mempresentasikan laporan tugas switching dan routing dengan metode pembelajaran case-based learning dengan judul Hambatan dalam Implementasi 5G oleh PT Indosat Ooredoo Hangsen atau disingkat IOH karena keterbatasan perangkat dengan Link Aggregation Control Protocol atau disingkat LACP. Dosen pengampu Bapak Apoteker Anri Suryaningrat, SSI, MTI, disusun oleh Abdurrahman dan Muhammad Rafif Ulwam. Daftar isi: 1. Pendahuluan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metode, 4. Kesimpulan dan saran. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kebutuhan data. Kebutuhan layanan data berkecepatan tinggi semakin meningkat. Adanya 5G operator telekomunikasi Indonesia membutuhkan kecepatan yang lebih dari sebelumnya. Lalu teknologi perangkat lama. Untuk perangkat baru yang dipasang itu harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan dengan perangkat yang sudah ada. Yang ketiga, perangkat multi-vendor. Untuk perangkat yang baru, pastinya harus bisa berkolaborasi dengan berbeda merek atau bisa dibilang multi-vendor, sehingga ada dua merek atau multi-vendor di dalam satu jaringan. Tujuan: 1. Mengoptimalkan jaringan, meningkatkan kapasitas dan redundansi pada jaringan. Yang kedua, mengatasi tantangan, di mana kita harus mengkolaborasi teknologi perangkat lama dengan yang baru, dan juga multi-vendor dalam satu jaringan. Ruang lingkup, perangkat jaringan nirkabel, microwave dilengkapi switching dan routing layer 2 dari GTA dan NEC. Lalu untuk konfigurasinya menggunakan GUI, Graphic User Interface, di masing-masing perangkat, dan juga dibuatkan simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk pengujian nanti ada testing bandwidth, throughput, dan load balancing. 2. Tinjauan pustaka. Teori jaringan. Yang pertama, perangkat dan konfigurasi dasar pada jaringan, di mana kami bisa belajar mengenai jenis-jenis port dan kabel pada jaringan, lalu pemilihan konfigurasi yang akan diterapkan pada laporan ini. 2. Peran jaringan. Peran jaringan dalam operasi industri dan perorangan. Tentunya berbeda antara operasi industri dan perorangan. Operasi industri ini jenisnya itu komersil ya. Sedangkan untuk perorangan ini hanya untuk pribadi, tidak untuk bisnis. Fisik dan konfigurasi. Setelah kita memilih kabel apa, port apa, atau SFP modul apa yang akan kita gunakan, kita juga mempertimbangkan mengenai ketersediaan, biaya, dan performanya. Lalu konfigurasi, kita mendefinisikan, lalu mengetahui kelebihan dan penerapan LCP yang akan kita lakukan seperti apa nantinya. Teknologi terkini, jaringan 5G. Dampak dan tantangan implementasi jaringan 5G. Dampaknya pasti pengguna atau user itu sangat membutuhkan kecepatan paket data, dan juga penjualan pastinya akan lebih banyak dari teknologi sebelumnya. Tantangannya untuk infrastruktur jaringannya harus diperbaiki atau bisa dibilang di-upgrade ke tingkat yang menyesuaikan terhadap teknologi terkini. 3. Metode. Diagram jaringan. Dapat kita lihat topologi multi-vendor, topologi jaringan ZTE yang sebelah kiri, dan NEC yang sebelah kanan. Di dalam kotak merah ini adalah interconnection atau cascade yang akan kami konfigurasi menggunakan LACP. Selanjutnya, diagram jaringan simulasi Cisco. Topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita dapat mensimulasikan bagaimana cara bekerja LACP menggunakan Cisco Packet Tracer ini.
Untuk Cisco paket dasar ini akan kami lampirkan di dalam video ini. Perangkat yang digunakan perangkat microwave NR9000TR milik ZTE dan iPasolink VR10 NEC. Ini adalah tampilan I2 atau indoor unitnya, di mana ada konfigurasi layer 2 switch pada perangkat tersebut. Terlihat juga informasi produk dan modul atau board pada perangkat ini. Konfigurasi. Yang pertama, kita mengecek informasi port yang tersedia pada perangkat ZTE dan NEC. Setelah kita mendapatkan informasi, lalu kita samakan port yang akan kita gunakan. Apabila keduanya itu support 10G atau 10G, maka kita menggunakan 10G atau 10G. Tetapi apabila salah satunya tidak support, maka kita menurunkan kapasitas menjadi 1G atau 1G. Apabila keduanya support di 1G atau 1G, maka kita akan menggunakan port tersebut. Setelah kita mendapat informasi dan menyamakan konfigurasi port, lalu kita selanjutnya mengkonfigurasi LSCP. Kita akan membuat LSCP pada perangkat ZTE dan NEC, di mana LSCP tersebut harus konfigurasinya disamakan. Contoh terlihat pada gambar bahwa pada produk NEC hanya support optical 2 port dan sisanya menggunakan Ethernet port atau electric port. Sedangkan di ZTE itu support sebanyak 6 optical port dan 2 electrical port. Maka kita akan menyamakan keduanya, yaitu mengikuti yang paling rendah teknologinya, yaitu kita mengikuti perangkat NEC. Kita menggunakan 2 optical port dan 1 electrical port. Testing dan validasi. Setelah dilakukan konfigurasi LSCP, kita melakukan testing dan validasi ini. Yang pertama, kita menguji bandwidth atau total kapasitas. Terlihat pada grafik total kapasitas saat ini yaitu 2520,24 Mbps. Dan total throughput atau pemakaian datanya yaitu 1861,57 Mbps. Lalu kita menguji throughput di setiap masing-masing port yang sudah kami konfigurasi LSCP. Terlihat di sini maksimal throughputnya yaitu 634,96 pada port optikal. Sedangkan pada port elektrikal atau kabel Ethernet itu hanya 466,83. Lalu kita bisa melihat pengujian load balancing-nya. Ternyata tidak balance pada port elektrikal. Kenapa? Karena performa pada port elektrikal tersebut itu masih kurang baik apabila dibandingkan pada performa kabel optikal. Maka dari itu, throughput pada kabel elektrikal atau Ethernet itu lebih rendah dibanding port optikal atau menggunakan fiber optik. 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, seperti yang sudah kita uji atau kita tes sebelumnya, hasilnya positif. LSCP memberikan hasil positif dalam pengembangan jaringan. Dan juga keuntungan bisnis di mana LSCP ini meningkatkan kinerja tanpa perlu mengganti perangkat, cukup mengkolaborasikannya saja. Dan juga adanya redundansi jaringan. LSCP membantu mengurangi downtime dan kerugian. Apabila salah satu port itu bermasalah, port yang lain masih tetap bekerja. Saran, yang pertama, persiapkan untuk teknologi baru. Untuk 5G ini mungkin tidak lama lagi akan digantikan oleh 6G, di mana kita harus merencanakan desain dan implementasi untuk teknologi yang akan datang. Selanjutnya, wireless lease line, pengembangan bisnis, di mana kita bisa menyewakan kapasitas jaringan ke perusahaan lain. Kita mencari operator lain yang memang di lokasi tersebut tidak memiliki infrastruktur. Contoh, kapasitas di link ini yaitu 5 GB. Kita bisa menyewakannya kepada operator lain sebanyak 1 GB atau 2 GB dan sisanya kita gunakan sendiri. Itu sudah banyak bisnis seperti itu yang dilakukan oleh setiap pemegang infrastruktur terbaik.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.